Assalamualaikum Sobat User. Semoga sobat semua yang lagi menyaksikan video ini dalam keadaan sehat ya. Amin. Jadi di sini saya punya kasus Redmi 4A. Kasusnya itu seperti ini. Baterai temperatur is too low ya, seperti itulah pokoknya. Nah, seperti ini ya sob ya. Temperatur is over, lalu mati. Nah, ini ya kerusakannya seperti ini. Moga aja sama kerusakan yang dihadapi sobat. Jadi kasus seperti ini, langkah awal tentunya dipastikan dulu baterainya dulu ya sob. Baterai wajib yang sudah benar-benar bagus ya, yang tested. Jadi kasus seperti ini kebanyakan sih ya beberapa persennya itu memang kasusnya ada di baterai ya sob. Tapi yang kali ini saya temui itu kasusnya bukan di baterai. Jadi kasusnya itu ada di kerusakan seperti ini. Intinya baterai BSI-nya tidak terbaca ya, atau baterai betemnya tidak terbaca ya, atau baterai temperaturnya tidak terbaca ya, tidak tersambung atau tidak bekerja. Jadi kasus seperti ini kalau mengganti IC cas itu sama sekali nggak ada hubungannya sob. Jadi yang permasalahannya itu ada di bagian sini ya, di bagian konektor, yaitu baterai temperatur dan BSI ya. BSI sendiri adalah baterai ID yang mengirim data ke sistem ya. Jadi untuk jalurnya sendiri, untuk yang ini kalau nggak salah betemnya ya, baterai temperaturnya itu ada di sebelah kiri, kalau nggak salah ya sob ya. Itu masuknya ke IC power. Karena saya nggak punya skema, jadi saya membiasakan diri untuk mencari sendiri jalurnya ya sob. Sedangkan untuk BSI-nya sendiri ada tersambung ke sini, resistor ini. Jadi setelah saya multi, ini saya pakai skalanya dioda atau buzzer. Sekarang kita cek dulu untuk baterai temperaturnya. Ada di samping V-bed. Nah, ini tersambung ya. Dalam arti ini masuk ke IC-nya bagus ya. Tegangannya juga normal, masih di bawah 400. Sedangkan untuk yang di sampingnya itu BSI-nya sendiri, di sini kalau dicek tidak ada tegangan ya sob, karena ini ada hambatan lagi berupa resistor ya. Jadi di sini tegangannya tidak terbaca kalau menggunakan skala dioda. Jadi kita cek langsung jalurnya menuju ke sini ya sob, resistor ini. Dari BSI dia masuk ke resistor yang di sini, yang kaki ini. Dan kaki satunya itu tersambung langsung ke resistor di sampingnya.
Ini ya, sambung di resistor sampingnya paralel. Lalu yang di resistor ini, yang satunya itu masuk ke IC power. Sekarang kita cek apakah ini tersambung ke IC power. Nah, di sini putus ya sob. Di sini sama sekali nggak keluar tegangan. Sedangkan di sini seharusnya ada tegangan. Di sini fungsinya sebagai BSI. Ini hambatannya berupa resistor sebelum masuk ke konektor ya. Kita cek di HP yang normal ya sob. Di sini ada HP yang normal. Semoga kelihatan ya sob. Ini resistornya ada di sini. Sekarang kita cek yang tadinya di mesin yang rusak tidak keluar tegangan. Sekarang kita cek. Nah, di sini keluar ya sob tegangannya ya. Dan jalur ini masuk ke IC power ya. Nah, ini ya. Semoga aja kelihatan. Di sini resistornya ada tegangan, sedangkan di HP yang rusak itu tegangannya tidak keluar. Makanya baterainya sistem membaca baterai itu temperaturnya nggak normal ya sob. Di sini nggak keluar. Setelah saya cek, ternyata jalur resistornya ini yang di kaki satunya atau kaki yang paling kanan ini tersambung ke PM8937 atau IC power ya. Ada di nomor 4 kaki paling kiri. Nah, di sini ya. Tersambungnya ke sini. Nah, sekarang permasalahannya ini kenapa tidak keluar? Itu apakah di jalurnya yang tidak tersambung ke IC power, atau IC power itu sendiri yang mati atau rusak, tidak bisa mengirim arus atau data ke resistor ini ya. Sekarang kita cek. Cara ceknya nggak perlu mengangkat IC power ya sob, karena dia ada jalur nomor 4 itu ada jalur yang keluar ya, keluar dari IC power itu sendiri. Bisa kelihatan seperti ini. Coba saya zoom dulu ya sob. Nah, ini moga kelihatan ya. Ini ada titik 2 NC atau not connection ya, tidak terpakai. Di sampingnya itu ada jalur yang keluar ya, nomor 4 itu. Nah, seperti ini yang saya klik. Ini ya, ini yang saya klik ini. Ini adalah jalur yang menuju resistor yang terkoneksi ke BSI ya. Ini agak dikerik sedikit, pas di samping titik ini ya, titik yang atas yang tidak terpakai ini. Tapi yang atas, sampingnya ini, keluar nomor 4. Ada jalur yang keluar. Sekarang kita cek apakah jalurnya yang bermasalah, ataukah IC-nya. Ini di jalur yang tadi saya klik ya sob. Saya klik. Saya zoom lagi. Nah, ini tegangannya bagus ya sob. Berarti IC power ini masih berfungsi atau tidak ada masalah dengan IC powernya. Tapi kenapa tegangan tidak sampai ke resistor ini, resistor BSI-nya itu? Jadi kesimpulannya berarti jalur dari IC power menuju resistor ini terputus ya sob. Ini saya cek lagi jalurnya.
Nah, ini terputus ya. Ini terputus. Kita cek di HP yang normal. Di sini sudah saya klik juga. Ini di HP yang normal. Nah, kelihatan nih sob, ini ya. Kalau sobat nanti ragu mencari jalurnya, ya diangkat dulu IC powernya, lalu dicek ya nomor 4. Nomor 4 paling kiri ya sob. Sekarang kita cek dari IC power menuju ke resistor. Nah, ini tersambung ya sob. Berarti di HP yang rusak ini yang bermasalah adalah jalurnya. Oke, sekarang kita sambung. Ini tracknya agak sempit, jadi hati-hati ya sob. Jangan sampai tersambung di titik sampingnya. Semoga aja kelihatan nih sob nih. Nanti akan saya gambarkan supaya lebih jelas. Nah, itu ya yang di samping IC powernya, dan ini yang di resistornya. Oke, sekarang kita tes. Apakah tegangan yang di resistor ini sudah keluar? Nah, ini sudah keluar ya sob. Bagus, tidak tersambung dengan sampingnya karena di sampingnya ada titik kosong ya. Tegangannya sekitar segini untuk skala dioda. Yang penting masih di bawah 350, itu masih aman ya sob. Dia di bawah 350 dan di atas 250 ya. Sekarang kita tes. Jadi
cukup dipusingkan karena saya udah lama nggak mendapati kasus seperti ini ya sob. Udah lama sekali nggak dapat kasus seperti ini. Jadi baru ini tadi masuk dengan kasus seperti ini. Sempat dipusingkan juga karena sempat lupa juga ya sob. Akhirnya mengandalkan multi karena saya nggak punya diagram jalurnya ini. Mohon maaf kalau kualitas videonya agak jelek ya sob. Jadi kalau untuk mengganti IC cas sama sekali tidak berpengaruh ya sob, karena jalur BSI dan BTEM-nya itu sendiri tidak masuk ke IC cas ya. Oke, kita tunggu aja sampai slip. Ya ini tadi sebelum slip aja udah keluar notif ya sob. Sekarang kita on kan. Nah ini udah jadi sob. Jadi hanya itu. Sepele tapi cukup terkecoh. Jadi kasus seperti itu tadi ya dicas juga nggak bakal normal ya sob. Ini TS nya rusak. Yang penting di sini sudah tidak mati dan tidak keluar notifnya lagi. Jadi letak permasalahannya hanya ada di BTEM-nya atau baterai BSI-nya. Oke, akan saya jelaskan di jalur ya. Di sini sudah saya gambarkan. Ini adalah konektor baterai plus, dan di sini ground. Ini maaf ya sob, ini ada kesalahan di gambarnya. Ini maaf, ini saya coret karena ground. Seharusnya di sini. Ya di sini ya. Ini ground, lalu BSI dan BTEM atau baterai temperatur ya. Jadi untuk jalurnya sendiri kita sebut aja ini baterai temperaturnya ya, jalur baterai temperaturnya, karena saya nggak melihat diagram yang BTEM atau BSI-nya itu yang di mana ya. Biasanya BSI selalu ada resistor ya. Jadi saya anggap ini BSI ya. Jadi untuk BTEM-nya sendiri itu masuk ke dioda sini. Ini adalah dioda, fungsinya supaya arusnya tidak berbalik ya, berbalik ke ground. Jadi sebagai penyearahnya. Masuknya di sini. Lalu dari dioda menuju ke PM8937 ya. Dengan kondisi mesinnya seperti ini ya kalau ngeceknya sob ya. Di titik paling atas dari sini itu titik ke-7, 1 2 3 4 5 6 7, lalu turun 3, 1 2 3. Nah itu ada jalur BTEM-nya ya.
Jadi seandainya bottomnya tidak keluar tegangan, nanti diangkat IC powernya, lalu dicek dulu jalurnya dari kaki atau dari titik sini menuju ke IC power apakah tersambung. Jika nanti jalurnya bagus, ternyata tegangan tetap tidak keluar, ya berarti IC powernya yang rusak ya sob ya. IC powernya yang tidak mampu mengeluarkan tegangan untuk bottomnya sendiri. Jadi begini, ini titik ketujuh. Di sini saya udah tulis titik ketujuh ya. Jadi hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu turun 1, 2, 3. Posisi mesin seperti ini ya sob. Satu, dua, tiga. Lalu masuk ke titik ini, ke dioda, lalu ke konektor baterai. Nah, yang tadi saya jumper adalah jalur ini, BSI nya. Masuk ke dioda juga. Di sini ada dioda dan titik 2 ini ya, yang satunya ground. Titik atas ini masuk ke dioda ya, dan masuk ke konektor BSI atau konektor baterai bagian BSI ya. Lalu jalurnya menuju ke resistor. Di sini ada resistor 2. Resistornya adalah ini. Ini ya, ada 2 di sini. Jadi kaki yang ini ya, kaki yang di sini. Ini adalah untuk motor ya, vibrator. Jalurnya ada resistornya yang ini. Ya 2 ini ya sob. Ini ya. Resistor. Jalurnya menuju kaki yang satunya, lalu hambatannya berupa resistor. Ada 2 di sini di paralel. Lalu masuk ke PM8937 atau IC power ya. Titiknya ada di sini. 1, 2, 3, 4. Jadi yang tadi saya kerik adalah ini. Nah, di sini kelihatan ya sob, ada jalur agak keluar ya di sini ya. Dia masih di luar garis putih, berarti dia masih di luar IC ya. Jadi masih di luar fisik IC itu sendiri. Jadi tidak perlu mengangkat IC power. Hanya kita kerik di sini aja, kerik sedikit. Jadi posisi menjumper, hati-hati jangan sampai tersambung dengan titik 2 ini ya. Jadi sebelum melakukan pengetesan di multi dulu, jangan sampai tersambung dengan ini karena nanti bisa short. Atau saya kerik aja supaya kelihatan ya sob ini ya. Ya ini ya. Nah itu sudah saya trik. Nah jalurnya itu masih ada di luar putih, di luar ini ya, garis putih ini. Jadi tidak perlu mengangkat IC, hanya perlu mengerik sedikit. Lalu di multi apakah tegangannya keluar. Seandainya tegangannya bagus keluar, berarti hanya jalur.
Tapi sebaliknya, jika tegangan tidak keluar berarti IC power yang tidak bisa mengirim atau mensuplai tegangan ya. Jadi harus mengganti IC powernya. Jadi seperti itu ya, moga aja paham. Diklik lalu dicek di multi apakah tegangannya keluar. Jika tegangan di sini tidak keluar berarti IC power yang rusak, karena IC power sudah tidak bisa mengeluarkan tegangan ya. Seperti itu. Sekali lagi hati-hati ketika menjumper, jangan sampai tersambung dengan titik sampingnya. Jadi yang tadi saya jumper, ini. Jadi jalur yang putus itu adalah ini, jalur BSI-nya yang menuju ke IC power ya. Di sini ada resistor dirangkai 2, lalu dapat di titik nomor 4. Saya klik ya tadi jalurnya, dan di sini tidak tersambung dengan sampingnya sob, bagus. Jadi tidak short. Oke, hanya ini yang saya jumper. Jadi sebelumnya jangan langsung di jumper, dicek dulu ya sob tegangannya. Jalurnya seperti ini, monggo di capture dulu, barangkali nanti bisa membantu. Hati-hati jangan sampai menjumper tersambung dengan titik yang ini ya sob. Ini ada 2 di samping sini. Yang tadi saya sambung adalah ini yang terputus ke R2 di sini ya. Jangan lupa dicek juga dari konektor baterai menuju resistor yang ini apakah tersambung apa enggak gitu ya sob. Jadi kalau hanya ini yang tersambung sedangkan di sini putus ya percuma juga gitu. Jadi jalur ini semua harus terkoneksi. Oke sob, gitu aja. Semoga ini membantu dan semoga aja kasusnya sama ya sob ya. Jadi jangan mengganti IC cas karena tidak berpengaruh di IC cas. Oke, gitu aja sob. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.